Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo wabarakatuh. sahabat TPP, balik lagi sama kita berdua. Masih kita Semangat berdua. puasa. OBP, obrolan bawah pohon. Pohonnya banyak. Kita di mana ini? Oh, take-nya udah siang banget nih sahabat OBP dan lagi puasa dan tenggorokan. Tapi tetap semangat ya. Iya, walaupun tenggorokan udah biasanya sebelah sih kalau nggak puasa tuh walaupun teksnya aman karena habis ini ada minum. Habis ini kita ke depot mana gitu. Ya, Tapi insya Allah pahalanya lebih besar ya. betul. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Baik, tentunya buat sharing-sharing. Jadi daripada obrolan ini ada di kepala kita doang, jadi di-sharingkan ke sahabat OBP semuanya supaya ikut juga mikirnya bareng-bareng. Nah, kali ini yang mau kita bahas berhubung nih kerudungnya girly banget ya. Yang satu merah, yang satu dusty ungu. Kita mau soal cewek ya. Perempuan atau cewek hari ini itu kayaknya ini isunya mungkin agak sensitif ya sahabat ya, karena kita Terkait biasa masalah keperawanan. Nah, nggak tahu nih ya, kalau zaman kita dulu atau zaman ya yang dulu lah gitu ya. dari kita kan gen milenial ya, terus ada di atas kita tuh gen generasi baby boomers bahkan gen mana lagi gitu ya. Itu tuh kayaknya masalah keperawanan tuh masalah yang harus dijaga banget, tabu untuk dibicarakan. Terus juga ya orang benar-benar bahasa itu jagalah kesucianmu gitu kan. Sampai ingat dulu tuh yang kemudiannya yang kayak film The Virgin itu ya bener-bener. Oh iya. Biasanya pesan moralnya sih ada di situ tuh kayak zaman-zaman waktu kita masih sekolah gitu. Benar. Itu betul-betul walaupun sepergaulan apa gitu, tetap aja sebenarnya itu tuh yang paling berharga gitu. Iya, betul banget. So, sempat ada kontroversi juga dengan adanya film itu, tapi ada pesan moral yang bisa kita ambil dari situ. Nah, kali ini bukannya dalam ngomongin atau apa, tapi beberapa fakta yang kita temui juga entah di sosial media, kemudian ada di berita-berita juga, masalah keperawanan ini tuh kayaknya itu jadi hal yang yang kayak dianggap remeh, pembicaraan terbuka banget Iya. gitu ya. dan mereka dengan kayaknya tuh biasa aja gitu kalau mengakui diri mereka itu sudah, mohon maaf, itu sudah tidak perawan lagi gitu. Itu jadi kayak udah biasa aja lah, itu sudah zamannya tuh sudah bergeser dari yang dulunya bisa menjaga, sekarang kalau dijaga itu kayaknya nggak gaul ya. Kayak dianggap manusia langka gitu. Iya, manusia langka. Jadi langka banget katanya kalau di kota-kota besar itu orang atau wanita yang perawan itu langka banget ditemuin. Itu miris. Kalau kita tarik dari segi hukumnya, hukum Islam kan wah jauh dari pakai norma aja tuh udah yang juga keterlaluan lah ya kalau sampai bisa kehilangan itu tadi. Memang kalau dilihat dari kalau sistem sekuler kan ya, apalagi di negara barat gitu ya, yang mereka mengusung sekuler gitu ya, kebebasan ini, memang mereka tuh kayak ibaratnya kayak seks itu jadi kebutuhan. Jadi mereka itu karena itu mereka anggap kebutuhan ya, jadi pasti kan akan bersentuhan dengan yang virgin tadi ya. Maksudnya itu. Kalau kebutuhan kan memang harus dipenuhi ya. Soalnya kayak lapar gitu kan. Tapi mereka kan bukan standarnya halal haram gitu ya, tapi manfaat gitu. Iya, kepada diri mereka. Maksudnya terpenuhi aja itu. Iya. Nah itu yang mirisnya itu di Indonesia, mungkin di tengah-tengah kita gitu ya, ini sahabat OBP sudah mungkin ada yang juga merasakan, entah mungkin dari generasi, ada yang pernah dapat curhatan dari Gen Z atau Gen Alpha atau mereka yang golongan milenial juga kayak kita gitu ya, yang menganggap pasti udahlah biasa aja begitu. Ini fenomena yang ngeri sih. Ngeri sebenarnya ya gitu. Bahkan ada tuh ya Budian, salah satu artis ya, dia itu ngomong gini, dia itu putus dari pacarnya gitu gara-gara dia nggak mau diajak untuk itu. Untuk berhubungan. Jadi dia termasuk artis yang masih menjaga lah istilahnya itu untuk keperawanan dia. Iya. Wah. Apakah kita sebut dia artis langka? Ya begitulah. Karena
faktornya mungkin banyak ya, dari mulai budaya-budaya yang dibawa dari barat, kemudian sekarang budaya Korea, Jepang gitu ya, yang dikit-dikit romantis, dikit-dikit filmnya bersentuhan dengan yang begitu-begitu, jadi akhirnya sang penontonnya tuh banyak juga dari kalangan Indonesia gitu kan, dan akhirnya kita ngikut jadi gitu. tren gitu Jadi ya. tren Bahkan juga. yang istilahnya tuh sudah apa sih, kayak kata orangnya, biar buka segel bisa di ini lagi segel yang sudah baru gitu. Nah, ada sih Ada pernah gitu ya, saking ininya ya, apa ya, begitu bebasnya ya kehidupan. Sebenarnya kan buat apa ada itu kan kalau kita terikat dengan hukum agama gitu ya. Jadi kalau merasa sudah pernah dibuka segel sama siapa gitu, kemudian nanti siap-siap menikah dengan yang lain gitu, jadi tutup segelnya dulu. Waduh, sudah seteknologi itu, gampang itu, ada teknologi. Aduh, tapi ya sekali lagi itu yang kita khawatirkan dengan generasi sekarang, kalau memang dia itu bangga kalau segelnya itu udah dibuka dan bahkan sudah kemana-mana gitu ya, dan atau ya udahlah itu sudah jadi satu hal yang wajar. Akhirnya jadi kayak bahas kewajaran tadi ya, yang tentang harga naik gitu. Mewajarkan sesuatu yang nggak pas itu gimana ya? Jadi kalau kesalahan ya kemudian ya diwajarkan, lama-lama jadi pembenaran. Nah itu yang fatal gitu. Fatal, pemakluman lagi. Makanya kita harus jadi posisi yang bersuara gitu, supaya yang salah tadi jangan dianggap wajar. Betul, itu sepakat. Sakit kali ya kalau suatu hal yang bangga dengan ketidakperawanan itu justru malah bangga karena mengikuti zaman. Itu aduh, perlu diperiksa kejiwaannya itu sejauh mana dia memahami kondisi yang sekarang. Memang segitu, kalau memang iya parah berarti kondisi remaja sekarang. Nah, terlepas dari itu semua, mungkin di sini kita mau sharingkan beberapa hal gitu ya. Ya tadi kita sudah bongkar sedikit demi sedikit pandangan-pandangan ya, pandangan dari yang hari ini juga mewajarkan itu tadi, karena sistemnya juga sebebas-bebas mau gitu ya, sesuka-suka dia, sebahagianya dia gitu ya. Akhirnya semuanya keblinger, kebablasan semuanya. Dan tapi apakah kita mau terus begitu? Apakah kita berdiam diri saja? Nah ini dia, ada tips ya, kan tips ya, nasihat ya, nasihat kepada saudara kita sama muslimah gitu, atau perempuan yang di luar sana gitu ya, supaya memang terjaga gitu ya keperawanan itu. Memang fondasi yang pertama itu harus taat beragama. Setuju. Taat agama. Jadi taat agama itu dia tahu perintahnya gitu. Jadi tetap selalu mengkaji Islam kafah gitu ya. Dan salah satunya paham bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sudah memerintahkan bahwa kita itu baik laki-laki atau perempuan sebenarnya untuk memelihara kemaluannya. Itu di Quran surah An-Nur ayat 31. Jadi kan di situ hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan sampai habis gitu ya di ayat itu. Supaya kamu beruntung. Jadi memang di Quran surah An-Nur ayat 31 itu sudah istilahnya tuh apa ya Bu Dian, ada tindakan preventif gitu ya, pencegahan sebelum itu terjadi. Allah sudah memerintahkan untuk umat manusia ini tidak terjerumus. Nah yang kedua itu tahan godaan penampilan. Nah ini tren ya. Ini 2024 trennya gimana? Sekarang lagi tren apa gitu ya? Jadi kalau untuk godaan penampilan ini ya jangan ikut arus gitu, nggak usah ikut gaya hidup orang yang materialistis ya, konsumtif. Karena kebahagiaan itu bukan sekedar uang ya, tapi keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau terlalu tergoda dengan godaan penampilan kan, mau harus pakaian yang bagaimana gitu, penampilan HP harus gimana. Jadi dia berpikir untuk bagaimana cara mendapat uang, ternyata malah dengan cara melepas ke perawanan itu. Nah itu na'udzubillah menjalik ya, demi duniawi semata. Seolah-olah ini ya, ketika dirinya yang dirusak itu nggak ada persoalan. Kan diri saya aja yang rusak. Itu kan banyak ya kemudian konten-konten yang terkait masalah yang ada khusus tuh, lupa ya dia tuh konten untuk mafia PSK gitu. Jadi memang ada yang latar belakangnya itu karena terpaksa, ada yang itu tadi kebutuhan gaya hidup. Gaya hidupnya. Gaya hidupnya dia harus memenuhi kebutuhan dia gitu. Apalagi dia jadi mahasiswa. Nah mahasiswa sekarang itu kan mahasiswi itu ya, yang dia ternyata ada sisi lain yang dikerjakannya gitu. Dan ini hal yang
bukan negatif lagi ya, tapi malah merusak gitu. Heeh. Yang ketiga, nasihat Bersyukur. itu ya bersyukur gitu ya. Misalnya Allah sudah memberikan kita tubuh yang sempurna, harus disyukuri gitu, bukan malah diumbar gitu ya. Tapi harus ditutupi dan juga jangan dijual gitu ya. Jangan dijual. Mentang-mentang gini mungkin ya. Hmm. Ini tubuh itu punya saya. Allah itu udah kasih tubuh itu sebagus mungkin. Maka ya terserah saya gitu ya. Padahal kan tubuh kita ini milik Allah gitu kan. Allah yang, makanya ada tuntunannya di dalam Al-Quran. Tubuh yang Allah kasih itu milik Allah ini mau diapakan, Iya. harus diapakan gitu. Nah, sayangnya pemikiran yang berkembang itu adalah ketika sudah kita miliki ini tubuh, Jadi kayak Jadi kayak semacam punya aset kita. berharga. dan kita bebas mau ngapain. Itu kan kayak kontes-kontes kecantikan itu kan mereka kan Masya Allah ya gitu tubuhnya gitu ya. Masya Allah, Allah menciptakan secantik se- itu, ya kan di sebagus dalam itu, Al-Quran juga kan seideal itu. di dalam Al-Quran kan Quran surah Atin ya kan Bian ya, bahwa Allah itu sudah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik bentuk gitu. Ya, Nah apalagi orang yang memang tubuhnya langsing ya kan kemudian. kalau kita nih gede. Nah harusnya kan mensyukuri. Memang Iya, itu tadi supaya kembali ke disyukuri. awal, ada dasarnya adalah iman ya, Iya. agama tadi. Nah yang paling penting adalah menjaga nama baik orang tua. Nah ini, jadi Iya. ingat dengan orang tua gitu ya, betapa harapan mereka, doa mereka gitu. Dengan melakukan hal yang tadi rusak tadi malah akan merusak nama mereka gitu, bahkan Iya. buat mereka sakit hati ya gitu. Kalau kita terjebak lah ya. Kadang-kadang ada loh video-video yang mohon maaf yang ya kita tuh kadang kan gini ya Bu ya. Kita tuh nggak pernah tahu. Kayak lewat gitu aja kadang kita lagi search apa gitu tiba-tiba lewat. Tuh pas ada komen kebaca itu kadang ada sih yang mungkin mereaksikan, ada komen orang tuh yang nggak kasihan kah Orang tua. Heeh. Orang tua ya. Itu tuh terus reaksinya ya udahlah mau gimana, udah terlanjur udah apa gitu, toh hidup juga begini, balik lagi ke Kesian gaya Mbak, hidup lagi. kesian gitu ya orang tuanya. Dan yang paling penting adalah nasihat yang untuk muslimah gitu ya, untuk saudara kita perempuan di luar sana adalah bergaul dengan teman yang taat. Ya. Jadi bukan teman yang tepat aja ya, teman yang taat. Benar Jadi juga. memilih teman itu penting, yang menguatkan kita untuk semakin taat kepada Allah gitu ya, bukan yang malah teman yang menjerumuskan. Iya. Ya kalau hari ini circle-nya merasa circle-nya toksik ya, circle-nya berbahaya, beracun bagi kita, mungkin sudah saatnya kita untuk mawas diri. Mendingan gimana caranya bisa ninggalin lingkungan yang toksik tadi, circle yang toksik tadi, biar mau gini terus kah gitu. Kalau merasa mungkin di satu titik tiba-tiba kita ada mendengar curhatan atau diri kita tadi merasa ada sesuatu gitu ya, dan kita menyadari, maka ya yuk segera. Nah, makanya berarti mudah-mudahan dari channel OBP ini, dari sedikit yang kami sampaikan bisa berdampak besar bagi sahabat OBP semuanya, dan selamat mencari circle yang tepat, tidak hanya tepat tapi juga taat, supaya bisa kita dengan akidah kita ya, keyakinan kita semakin menambah kuat juga keimanan itu. ya biar jos semuanya. Jadi, karena itu tadi ya Bu, bahasan yang mana kita tadi, kalau kita tuh taat sendirian tuh susah. Ya yang tadi yang sebelumnya yang tentang kewajaran harga naik. Ya kalau nggak dibantu sama aspek yang negara, lain, aspek masyarakat, yang keluarga, masyarakat, bahkan negara, susahnya minta ampun. Ya gimana hari ini coba kalau misalnya nggak berusaha taat, tapi konten-konten yang mengarah hal-hal ke sana tadi semakin banyak. Dan tidak ada batasan ya. Nggak ada filternya sama sekali, bahkan ketika dihapus jadi semuanya tambah menjamur. Atau tadi orang-orang yang flexing kepingin juga punya handphone terbaru atau apa terbaru, jalan satu-satunya adalah dengan tadi melepas keperawanan. Aduh, itu kalau nggak didukung sama semuanya belajar taat ya susah. Berarti mudah-mudahan dari 5 hal tadi bisa pelan-pelan mengubah diri kita semuanya, tidak langsung plak, langsung 5 dijalankan langsung situ sini gitu. Saat itu juga alhamdulillah, jika tidak maka bertahap, pelan-pelan mana dulu yang bisa menguatkan diri kita. Dan jangan lupa untuk senantiasa belajar Islam kafah, Islam yang menyeluruh gitu.
gitu. Oke, terima kasih sahabat WP sudah menyaksikan episode kali ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Saya Dian Anjarwati. Sliati. Undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.